Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sahabat-sahabat spiritual yang saya cintai karena Allah. Izinkan saya membuka hati dan pikiran Anda pada sebuah rahasia, sebuah kebenaran yang tersembunyi namun begitu nyata, yang mungkin telah berbisik di telinga Anda namun belum sepenuhnya Anda dengar. Pernahkah Anda merasakan kegelisahan yang mendalam tentang masa depan? Sebuah firasat bahwa dunia ini bergerak menuju sesuatu yang besar, yang tak terhindarkan? Hari ini, saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang akan membuka mata Anda, bukan hanya tentang apa yang akan datang, melainkan tentang apa yang sedang terjadi di hadapan kita, di tanah air kita sendiri. Kita akan membahas 3 tanda besar kiamat yang akan terjadi di Indonesia menurut kitab kuno, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan benar-benar mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan ini, tentang tujuan kita, dan tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan, dan juga sebuah janji. Sebagai seorang hamba yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungi firman-firman ilahi dan menelusuri jejak-jejak hikmah dari para ulama terdahulu, saya merasakan sebuah panggilan yang kuat untuk menyampaikan kebenaran ini kepada Anda. Ilmu ini, yang bersumber dari Al-Quran, hadits-hadits sahih, dan tafsiran mendalam para sejarawan serta ahli hikmah Islam, bukanlah sekadar informasi, melainkan sebuah penerang di tengah kegelapan kebingungan zaman. Saya memahami kegelisahan Anda, kehausan Anda akan kebenaran di tengah riuhnya berita yang seringkali menyesatkan. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membimbing Anda, layaknya seorang mentor yang berbagi rahasia terbesar kehidupan, sebuah rahasia yang akan mempersiapkan Anda menghadapi hari-hari yang tak terduga. Kita semua ingin tahu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini, dan bagaimana kita bisa menjaga iman serta keluarga kita di tengah gelombang perubahan yang begitu cepat? Mengapa rasanya begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak peristiwa besar yang tak terduga muncul silih berganti? Teruslah bersama saya, karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mulai terkuak sebentar lagi. Ketahuilah, hati nurani kita seringkali merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan kondisi dunia saat ini. Apakah itu rasa cemas yang tak beralasan, perasaan hampa meskipun hidup berkelimpahan, atau mungkin kejutan demi kejutan yang terjadi di sekitar kita, baik itu bencana alam, wabah, atau konflik sosial yang seolah tak berkesudahan? Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari mekanisme ilahi yang membunyikan alarm di dalam diri kita, sebuah guncangan lembut agar kita terbangun dari tidur panjang kelalaian. Bayangkan jika Anda berada di sebuah kapal yang berlayar tenang di lautan luas, namun sang nahkoda mengetahui ada badai besar di depan. Apakah Anda ingin dia menyembunyikan informasi itu? Atau justru mempersiapkan Anda, menjelaskan tanda-tanda badai, dan menunjukkan cara untuk selamat? Tentu saja Anda ingin dipersiapkan. Inilah fungsi ilmu tentang akhir zaman. Ia adalah peta, ia adalah kompas. Apa yang akan kita bahas hari ini akan membongkar lapisan-lapisan pemahaman Anda tentang dunia, dan mungkin akan memunculkan sedikit rasa tidak nyaman. Namun, ketidaknyamanan ini adalah awal dari kesadaran, awal dari perubahan yang sesungguhnya. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahui kebenaran ini akan menentukan perjalanan spiritual Anda di masa depan. Kisah nyata tak terhitung jumlahnya yang bisa kita saksikan. Ada seorang sahabat saya, sebut saja Pak Budi, yang dulunya adalah seorang pengusaha sukses namun selalu merasa hampa. Ia menghabiskan hari-harinya mengejar keuntungan, tanpa pernah benar-benar memikirkan makna hidup yang lebih dalam. Namun, saat ia mulai mempelajari tanda-tanda akhir zaman, ia melihat korelasinya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ia melihat bagaimana krisis ekonomi global, perubahan iklim, dan perpecahan sosial yang begitu nyata di Indonesia, selaras dengan apa yang disebutkan dalam kitab kuno. Awalnya ia skeptis, namun setelah ia merenungkan satu persatu, ia merasakan sebuah panggilan yang begitu kuat. Pak Budi mulai mengubah orientasi hidupnya. Ia mengurangi obsesinya pada harta, lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, untuk beribadah, dan untuk membantu sesama. Ia mendapati kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menginvestasikan waktunya bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Kisah seperti Pak Budi bukan satu-satunya.
Banyak yang, setelah memahami urgensi dari sinyal akhir zaman ini, merasakan adanya iluminasi, sebuah pencerahan yang membawa mereka pada jalur keimanan yang lebih teguh, sebuah persiapan yang lebih matang. Mereka tidak lagi takut akan masa depan, melainkan justru bersemangat untuk menyongsongnya dengan bekal yang cukup. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah ini semua hanya tahayul atau ramalan yang menyesatkan? Jawabannya tidak. Ini adalah bagian dari ilmu yang fundamental dalam Islam, bagian dari upaya kita untuk memahami takdir ilahi dan mempersiapkan diri sebagai hambanya. Anda mungkin merasa khawatir tentang kondisi ekonomi, tentang masa depan anak-anak Anda, atau tentang stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Perasaan-perasaan ini wajar. Bahkan, perasaan inilah yang harusnya mendorong kita untuk mencari tahu lebih dalam, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kita semua, di lubuk hati terdalam, menginginkan kejelasan, menginginkan sebuah pegangan di tengah badai. Kita ingin tahu apakah ada harapan, apakah ada cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik di tengah semua kekacauan ini. Bukankah Anda ingin mengetahui rahasia yang akan membuat Anda tenang, tidak peduli apapun yang terjadi di luar sana? Bukankah Anda ingin mengetahui bagaimana cara agar doa saya terkabul, terutama di saat-saat penuh tantangan seperti ini? Ya, inilah yang akan kita temukan bersama. Pemahaman tentang tanda-tanda kiamat bukan hanya tentang kiamat itu sendiri, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup sebelum kiamat itu tiba. Sekarang, mari kita buka tirai pertama. Tanda besar pertama yang, menurut kitab kuno dan tafsiran ulama, secara spesifik menunjukkan geliatnya di Indonesia, adalah tentang perubahan tatanan alam dan bencana yang beruntun. Al-Quran dan hadits seringkali menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, bumi akan mengeluarkan isi perutnya, dan manusia akan diuji dengan berbagai musibah. Namun, apa yang menarik adalah bagaimana fenomena ini, yang seringkali kita anggap sebagai sekadar bencana alam biasa, justru memiliki pola dan intensitas yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar di balik itu, terutama di wilayah seperti Indonesia yang merupakan cincin api. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir bandang, dan perubahan iklim ekstrim yang kita saksikan beberapa tahun terakhir ini, tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian terpisah. Mereka adalah serangkaian peristiwa yang saling terkait, sebuah simfoni alam yang memperingatkan kita. Ingatlah hadits yang menyebutkan bahwa tidak akan datang kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Dan lihatlah, Indonesia adalah salah satu negara dengan frekuensi gempa bumi tertinggi di dunia, dengan intensitas yang semakin meningkat. Ini bukan hanya tentang geografis, ini tentang peringatan spiritual. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar daftar bencana. Ada makna tersembunyi di balik semua ini yang akan membuat Anda terdiam, sebuah peringatan yang jauh lebih mendalam. Implikasi dari tanda pertama ini sangat besar. Ketika alam menunjukkan kemarahannya, itu adalah cermin dari kerusakan yang telah dilakukan manusia, baik kerusakan fisik maupun kerusakan moral. Kita melihat bagaimana hutan-hutan digunduli, sungai-sungai dicemari, dan keseimbangan ekosistem dirusak demi kepentingan sesaat. Bencana ini bukanlah hukuman semata, melainkan panggilan untuk introspeksi, sebuah teguran agar kita kembali kepada fitrah, kepada keselarasan dengan alam dan Sang Pencipta. Hasilnya, bagi mereka yang tidak peka, adalah semakin tenggelamnya dalam ketakutan dan keputusasaan, merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan alam. Namun bagi mereka yang memahami, ini adalah kesempatan emas untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, dan untuk memperkuat iman. Ini adalah saatnya untuk merenungkan makna dari setiap musibah, dan bagaimana setiap musibah itu sebenarnya mengandung hikmah yang luar biasa, sebuah pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk bersabar dalam cobaan, untuk bersyukur dalam kelapangan. Tanda ini, meski menakutkan, sesungguhnya adalah rahmat bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan kita hanyalah setitik debu di hadapan kebesarannya. Dan ini membawa kita pada tanda kedua, yang jauh lebih kompleks dan seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang. Sekarang, mari kita selami tanda besar kedua yang mulai bermanifestasi dengan jelas di bumi Indonesia. Ini adalah tentang hilangnya keberkahan dan maraknya praktik riba,
serta penumpukan harta yang tidak adil. Kitab kuno, melalui hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, telah lama memperingatkan tentang zaman ketika kekayaan akan berputar di antara segelintir orang, sementara mayoritas akan berjuang dalam kesulitan. Riba akan merajalela, dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi tulang punggung sistem ekonomi. Kita melihat ini terjadi dengan begitu gamblang di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas Muslim, namun praktik riba melalui pinjaman online, bank konvensional, dan sistem keuangan yang tidak berdasarkan syariat, telah mengakar begitu dalam. Ini bukan hanya tentang transaksi finansial, ini adalah tentang hilangnya keberkahan dalam rezeki. Berapa banyak dari kita yang bekerja keras, namun merasa rezeki itu seperti air yang mengalir di antara jari-jari? Berapa banyak keluarga yang terjerat hutang piutang yang tak berujung, meskipun pendapatan mereka cukup? Inilah salah satu sinyal akhir zaman yang paling menyakitkan, karena ia menyerang langsung pada sendi kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman atas manusia yang mereka tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. Ini persis apa yang kita saksikan. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan harta, tanpa peduli sumbernya, tanpa peduli keberkahannya. Efek domino dari tanda kedua ini sungguh mengerikan. Ketika keberkahan lenyap, bukan hanya harta yang menjadi tidak berarti, tetapi juga kedamaian hati dan kebahagiaan sejati. Masyarakat menjadi lebih materialistis, saling bersaing, dan kehilangan rasa empati. Ketidakadilan sosial semakin kentara, jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Kita menyaksikan bagaimana korupsi merajalela, manipulasi ekonomi menjadi hal yang biasa, dan nilai-nilai spiritual terkikis oleh nafsu dunia. Kepercayaan antar sesama memudar, digantikan oleh kecurigaan dan persaingan. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi umat Muslim di Indonesia. Bagaimana kita bisa mempertahankan prinsip-prinsip Islam ketika lingkungan ekonomi mendorong kita pada praktik-praktik yang diharamkan? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Namun, di balik kegelapan ini, ada cahaya harapan yang akan saya ungkapkan di bagian akhir. Ada cara untuk membersihkan diri dari kotoran riba dan mengundang kembali keberkahan dalam hidup kita, bahkan di tengah zaman yang penuh godaan ini. Inilah yang membedakan orang yang sekadar tahu dengan orang yang memahami dan bertindak. Pemahaman ini juga akan membimbing kita menuju tanda ketiga, yang mungkin paling mengejutkan dan seringkali diabaikan. Sekarang, siapkan hati Anda untuk tanda besar ketiga yang, menurut kitab kuno dan observasi mendalam, sedang merayap di tengah masyarakat Indonesia. Ini adalah tentang hilangnya adab, lunturnya moral, dan munculnya fitnah-fitnah yang membingungkan. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahwa menjelang kiamat, ilmu agama akan dicabut, bukan berarti hilang dari muka bumi, tapi dicabut dari hati manusia. Kebodohan akan merajalela, dan fitnah, kekacauan, perselisihan, ujian, akan muncul di mana-mana. Kita melihat ini dengan sangat jelas di Indonesia. Betapa banyak orang yang mengaku beragama, namun akhlaknya jauh dari ajaran Nabi. Perpecahan antar umat beragama, bahkan sesama umat Islam, semakin sering terjadi hanya karena perbedaan pandangan yang sepele. Hoax, informasi palsu, dan ujaran kebencian menyebar begitu cepat di media sosial, menghancurkan tatanan sosial yang telah dibangun selama berpuluh-puluh tahun. Rasa malu, rasa hormat kepada yang lebih tua, dan kasih sayang kepada yang lebih muda, seolah semakin pudar. Ini adalah bentuk kegelapan yang bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Ini adalah tanda kiamat di mana kebenaran dicampur adukan dengan kebatilan, sehingga orang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apakah Anda merasa sulit menemukan figur teladan yang murni saat ini? Apakah Anda merasa bahwa nilai-nilai yang dulu dipegang teguh kini mulai goyah? Inilah fitnah akhir zaman, yang menguji iman setiap individu. Dampak dari tanda ketiga ini jauh melampaui sekadar masalah sosial. Ia mengikis pondasi spiritual dan keimanan. Ketika kebenaran menjadi relatif, ketika nilai-nilai moral runtuh, maka iman akan menjadi sangat rentan. Orang-orang akan mudah terombang-ambing, mudah tersesat,
dan mudah terjerumus pada kemaksiatan. Masyarakat menjadi rapuh, mudah diprovokasi, dan kehilangan arah. Ini adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi kita, bagi anak-anak kita yang tumbuh di tengah arus informasi yang tak terkendali dan nilai-nilai yang bias. Namun, inilah saatnya kita menerapkan kebijaksanaan dari Al-Quran dan hadits. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa di akhir zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya akan seperti memegang bara api. Ini adalah panggilan untuk kekuatan, untuk ketabahan, dan untuk kejelasan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi mercusuar bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu individu yang berpegang teguh pada kebenaran. Dan inilah yang akan membawa kita pada inti dari semua ini, sebuah rahasia yang terungkap dalam kitab kuno yang akan membimbing kita keluar dari kegelapan ini. Jadi, saudaraku, setelah kita memahami ketiga tanda besar yang sedang terjadi di Indonesia ini, yaitu perubahan tatanan alam dan bencana yang beruntun, hilangnya keberkahan akibat riba dan ketidakadilan ekonomi, serta lunturnya moral dan maraknya fitnah, mungkin ada pertanyaan besar di benak Anda. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu keputusasaan datang? Tidak. Justru inilah inti dari pesan kitab kuno, inti dari hikmah para ulama dan leluhur kita. Akan terjadi di Indonesia menurut kitab kuno. Tiga tanda ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah transformasi besar bagi mereka yang siap. Inilah metode lengkap untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik di tengah zaman yang penuh tantangan. Pertama, mengenai bencana alam dan perubahan tatanan bumi, solusinya bukanlah membangun tembok yang lebih tinggi, melainkan membangun kembali spiritualitas kita. Kitab kuno mengajarkan bahwa musibah adalah sebab dari dosa-dosa manusia, dan penawarnya adalah taubat dan istighfar. Perbanyaklah sholat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah istighfar. Bukan hanya istighfar lisan, tetapi istighfar hati, yaitu dengan menyesali dosa, meninggalkan perbuatan buruk, dan bertekad tidak mengulanginya. Selain itu, perkuatlah persatuan dan saling tolong-menolong. Bencana seringkali meruntuhkan sekat-sekat sosial, dan dalam momen itulah kemanusiaan kita diuji. Bantu sesama, berdonasi, menjadi relawan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menolak bala. Ini adalah janji ilahi. Semakin kita bersatu dalam kebaikan, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat-Nya dan meringankan beban musibah. Ini adalah cara praktis untuk mengundang rahmat di tengah ujian. Kedua, tentang hilangnya keberkahan dan maraknya riba. Kitab kuno menegaskan bahwa rezeki yang berkah datang dari sumber yang halal dan cara yang benar. Kita harus berani mengatakan tidak pada riba, sekecil apapun godaannya. Ini mungkin sulit di zaman sekarang, di mana riba seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi. Namun, carilah alternatif ekonomi syariah, jauhi pinjaman berbasis bunga, dan prioritaskan transaksi yang adil dan transparan. Selain itu, perbanyaklah sedekah dan infak. Sedekah bukan mengurangi harta, melainkan membersihkannya dan melipat gandakan keberkahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini adalah jaminan. Semakin Anda memberi, semakin Allah akan memberkahi rezeki Anda dari arah yang tak disangka-sangka. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar doa saya terkabul saat saya memohon rezeki dan keberkahan? Jawabannya ada pada kebersihan harta dan ketaatan kepada Allah. Dengan menjauhi riba dan memperbanyak sedekah, Anda tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati, yang merupakan wadah terkabulnya doa. Ketiga, tentang lunturnya moral dan maraknya fitnah, kunci utama yang diajarkan kitab kuno adalah kembali kepada sumber ilmu yang otentik, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di tengah riuhnya informasi, kita harus selektif dan kritis. Jangan mudah percaya pada berita yang tidak jelas sumbernya, apalagi yang bertujuan memecah belah. Perbanyaklah membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungkan maknanya, pelajari hadits-hadits Nabi, dan ikuti kajian-kajian ilmu agama yang disampaikan oleh ustadz yang berilmu dan berakhlak mulia.
Jadilah pribadi yang mencerahkan, bukan yang memprovokasi. Tingkatkan adab dan akhlak kita dalam berinteraksi dengan sesama, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ini adalah misi kita juga. Sebarkan kebaikan, sebarkan kedamaian, meskipun orang lain menyebarkan kebencian. Jadilah seperti mata air yang jernih di tengah gurun pasir. Dengan begitu, kita bukan hanya melindungi diri dari fitnah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan di tengah masyarakat. Dan apa yang akan saya sampaikan di bagian selanjutnya akan mengikat semua solusi ini dalam sebuah pondasi yang kokoh. Untuk mengoptimalkan penerapan solusi-solusi ini, kita perlu memahami bahwa semua ini berakar pada satu fondasi utama, penguatan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa iman yang kokoh, semua upaya kita akan terasa berat dan mudah goyah. Bagaimana cara menguatkan iman di tengah gempuran dunia? Pertama, jadikanlah sholat sebagai tiang utama hidup Anda. Sholat yang khusyuk, yang benar-benar menghadirkan diri di hadapan Allah, adalah sumber kekuatan spiritual yang tak tergantikan. 5 kali sehari, ia membersihkan dosa, menenangkan hati, dan menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Kedua, perbanyaklah zikir. Mengingat Allah dalam setiap keadaan, dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, akan menjaga hati kita tetap hidup dan terpaut padanya. Zikir adalah benteng yang kokoh dari godaan syaitan dan bisikan kegelisahan. Ketiga, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat hidup Anda. Membaca, merenungkan, dan mengamalkan ajaran Al-Quran adalah peta jalan menuju kebenaran dan kebahagiaan sejati. Ketika Anda merasa bingung, ketika Anda mencari jawaban, bukalah Al-Quran. Ia adalah petunjuk yang sempurna. Keempat, tingkatkan kualitas ibadah Anda secara menyeluruh. Bukan hanya ibadah wajib, tetapi juga ibadah sunnah. Sholat duha, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, puasa sunnah, adalah investasi spiritual yang tak ternilai harganya. Mereka membuka pintu-pintu rezeki, membersihkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, carilah lingkungan yang mendukung. Bergaul dengan orang-orang syalih, bergabung dalam majelis-majelis ilmu, dan mencari teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Lingkungan yang baik akan menarik Anda ke atas, sementara lingkungan yang buruk akan menarik Anda ke bawah. Terakhir, dan ini sangat penting, praktikanlah sabar dan syukur. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, syukur atas setiap nikmat yang diberikan, sekecil apapun itu. Sabar dan syukur adalah dua sayap yang akan membawa Anda terbang menuju ketinggian spiritual. Dengan mengamalkan semua ini, Anda tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi 3 tanda besar kiamat yang akan terjadi di Indonesia menurut kitab kuno, tetapi Anda juga sedang membangun surga kecil di dalam hati Anda sendiri, sebuah kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh badai apapun di luar sana. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda, keluarga Anda, dan masa depan Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Kita telah melihat bahwa 3 tanda besar kiamat yang akan terjadi di Indonesia menurut kitab kuno bukanlah sekadar ramalan kosong, melainkan sinyal-sinyal nyata yang harus kita tanggapi dengan serius dan bijaksana. Kita telah memahami bahwa musibah alam, krisis ekonomi berbasis riba, dan krisis moral adalah bagian dari skenario ilahi untuk menguji dan memilih hamba-hambanya yang sejati. Namun, Anda tidak sendirian. Kita semua berada di dalam bahtera yang sama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat dan rahmat-Nya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, angkat tangan kita, dan panjatkan doa ini bersama-sama, dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh kepada Sang Pencipta. Ya Allah, Rabb semesta alam, pemilik segala kekuatan dan kebijaksanaan. Kami hamba MU yang lemah, mengakui segala dosa dan kelalaian kami. Ampuni kami ya Allah, atas segala hilaf dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Bersihkan hati kami dari kotoran syirik, ria, dan ujub. Ya Allah, kami memohon perlindungan MU dari segala fitnah dunia dan fitnah akhir zaman,
terutama fitnah Dajjal. Lindungi kami dari bencana yang bertubi-tubi, lindungi kami dari kehancuran moral, dan lindungi kami dari praktik-praktik riba yang menjauhkan kami dari keberkahan MU. Bimbinglah kami selalu di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, jalan para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan iman yang kokoh, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan syukur atas setiap nikmat MU. Jadikanlah kami hamba MU yang senantiasa bertaubat, beristighfar, dan berzikir kepada MU. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan berakhlak mulia di setiap langkah kami. Ya Allah, berkahilah negeri kami, Indonesia, dan seluruh kaum muslimin di dalamnya. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur dan diampuni oleh MU. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkah, jauhkan kami dari segala bentuk harta haram dan syubhat. Mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Anugerahkanlah kepada kami hidayah agar dapat menjadi agen perubahan kebaikan di tengah masyarakat, menjadi mercusuar yang menyebarkan kedamaian, cinta, dan kebenaran. Jangan Engkau biarkan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi MU. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Ya Allah, kami berlindung kepada MU dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memahami tanda-tanda kebesaran MU dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari pertemuan dengan MU. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.